Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama langsung saja. Yang pertama yaitu berlaku sifat komutatif. Komutatif itu artinya apa? Komutatif itu artinya pertukaran. Nah, bilangan bulat itu dalam penjumlahannya itu bisa ditukar posisinya. Yang tadinya di depan menjadi di belakang, ya. Yang tadinya di belakang menjadi di depan. Nah, komutatif atau pertukaran itu berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Contohnya apa? Nah, di sini kok contohnya A tambah B sama dengan B ditambah A. Nah, A tambah B itu kan huruf, bukan angka. Nah, ini hanya untuk memisalkan. Nah, contohnya bilangan bulat, contohnya 2 ditambah 5. Nah, ini hasilnya sama dengan kalau berlaku sifat komutatif atau pertukaran, maka berlaku juga 5 ditambah 2. Yang ini berapa hasilnya? 2 tambah 5, 7. Yang ini juga 7. Oh, berarti pada penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya unsur identitas. Nah, siapakah unsur identitas pada penjumlahan itu? Unsur identitas penjumlahan adalah 0, ya. Jadi bilangan bulat ditambah dengan 0 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, pada penjumlahan unsur identitas dengan bilangan bulat itu juga berlaku sifat komutatif. Misalkan bilangan bulat itu adalah A. A ini ditambah identitasnya penjumlahan yaitu 0 sama dengan komutatif pertukaran 0 ditambah A. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 7 ditambah 0. Nah, berlaku sifat komutatif juga sama dengan 0 ditambah 7. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri yaitu 7. Nah, kalau ada pertanyaan, siapakah unsur identitas penjumlahan? Jawabannya adalah 0. 0 adalah unsur identitas penjumlahan. Nah, selanjutnya berlaku sifat asosiatif. Asosiatif ini kata lainnya adalah pengelompokan. Nah, jadi bilangan bulat itu pada saat dijumlahkan itu bisa dikelompok-kelompokkan. Nah, misalnya ada 3 buah bilangan bulat yang namanya adalah A, B, dan C. A ditambah B ini dikurung, jika ditambah dengan C itu hasilnya sama dengan A ditambah, yang dikurung ganti sekarang B ditambah C. Kalau tidak percaya kita buktikan. Contohnya bilangan bulat itu 3 ditambah 4, ini dalam kurung, ditambah 5. Apakah hasilnya itu sama dengan 3 ditambah yang dikurung gantian, yang belakang 4 ditambah 5. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 3 tambah 4 berapa? 7 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5, 9. 7 ditambah 5, 12 sama dengan 3 tambah 9, 20.
Nah, ini pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat selanjutnya yang keempat yaitu tertutup. Nah, tertutup itu bagaimana sih? Tertutup itu adalah penjumlahan bilangan bulat hasilnya juga bilangan bulat. Nah, jadi bulat ditambah bulat hasilnya bulat. Nah, bagaimana ini? Nah, kita coba contohnya. Dari tadi positif terus ya, kita ganti dengan negatif. Misalnya negatif 8 ditambah 12. Hasilnya sama dengan 4. Nah, negatif 8 ini adalah bilangan bulat. 12 ini juga bulat. Nah, apakah hasilnya ini bulat? Oh iya, ternyata 4 ini juga bilangan bulat. Maka pada sifat penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat tertutup. Bulat ditambah bulat hasilnya juga bulat. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu mempunyai inverse. Inverse itu artinya lawan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang lawan suatu bilangan. Nah, lawan suatu bilangan, nah jadi bilangan bulat jika dijumlahkan dengan lawannya itu hasilnya adalah unsur identitas. Nah, siapakah unsur identitas pada penjumlahan? Yaitu 0, ya. Mempunyai inverse atau lawan suatu bilangan bulat jika dijumlahkan dengan lawan atau inverse-nya, maka hasilnya adalah identitas. Nah, siapakah identitas pada penjumlahan? Yaitu 0. Kita buktikan contohnya. Contoh 9 lawan atau inverse-nya adalah negatif 9. Nah, sekarang 9 ditambah negatif 9 ditambah lawannya hasilnya adalah 0. Nah, siapakah 0 itu? 0 adalah unsur identitas penjumlahan. Nah, ini ada 5 sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran. Yang kedua identitas. Yang ketiga adalah asosiatif atau pengelompokan. Yang keempat berlaku sifat tertutup. Yang kelima yaitu mempunyai inverse atau lawan. Nah, silahkan kalian simak baik-baik, kalian pahami dengan baik selanjutnya untuk menyelesaikan masalah penjumlahan. Terima kasih anak-anak.